Siapa yang percaya kalau pagi ini akan mengalami kemenangan dari Tuhan? Amin. Siapa yang percaya kalau hari ini akan mengalami pemulihan dari Tuhan, kesembuhan, semua yang dicari ada pada Dia. Amin. Haleluya. Kita berdoa, kita akan puji Allah kita. Bersyukur buat hari ini Tuhan. Bersyukur kami punya Allah yang hebat seperti Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang mengatasi segala langit dan bumi. Sekarang kami kepunyaan-Mu, kami datang kepadamu Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan Engkau sebagai Raja kami, sebagai Tuhan kami, sebagai Allah kami yang dahsyat. Kami mengucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan di dalam kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami dengan segala keberadaan-Mu. Engkau hadir dan melawat semua kami Tuhan. Tidak terkecuali satupun dari kami akan mendapatkan berkat Tuhan hari ini. Mendapatkan lawatan, mendapatkan jawaban, mendapatkan kemenangan. Karena semua itu ada padamu Tuhan. Kami mencari Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami pagi hari ini. Biarlah kiranya Engkau disenangkan dengan semua pujian keagungan kami Tuhan. Hanya bagi-Mu saja semuanya ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu pagi hari dan seterusnya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian bagi Allah kita dengan sukacita. Tuhanku maha besar, ya, ya Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama, amin. Ya, Tuhan kita besar, Tuhan kita maha kuasa. Sembah Dia, puji Dia. Ya Tuhan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kuasa tunduk dalam nama-Mu, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja.
segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, ya, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama, di atas segala nama. Haleluya. Ya, percayalah, dia berkuasa. Haleluya. Ya Tuhan, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Ya, ajaib hebat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya Tuhan Yesus. Yuk kita menyanyi, kita memuji dengan sukacita pagi hari ini. Kita tahu dia ada. Dia melihat semua yang kita lakukan pagi hari ini. Haleluya. Ya Tuhan. Oh Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setianya gak pernah pergi, selalu ada bagi kita. Haleluya. Oh, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih
kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Ya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita bersukacita pagi hari di dalam Tuhan. Amin. Ya Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Ada Dia. Cari Dia lebih dulu. Ya Tuhan, serahkan aja sama Yesus. Ya Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia tak janji akan selalu panas. Ya Tuhan, tak pernah Dia janji hari kan panas. Amin. Ya Tuhan, tak pernah Dia janji pasti ada hujan, tapi Dia berjanji beri kekuatan. Ya Tuhan, memberi kekuatan. Amin. Bila topan panas melandamu, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Ya Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Amin. Apakah kau payah berkeliling? Bawa semua, ya Tuhan, segala susahmu. Amin. Pada kaki Yesus serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus
segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Haleluya. Dia Tuhan kita, Dia yang bisa mengubah duka menjadi suka. Amin. Haleluya. Lihat burung-burung di udara Tuhan pelihara. Gak usah khawatir tentang apapun juga. Ada Dia, ada Tuhan yang berjanji terus menyertai, terus menolong kita. Haleluya. Lihat burung-burung yang di udara, yang tidak menabur dan tak menuai, namun diberi makan oleh Bapa. Apalagi kita umatnya. Dan lihat bunga bakung yang ada di lembah, yang tiada menenun dan tiada memintal, namun Allah mendandaninya. Apalagi kita manusia. Lihat burung-burung yang di udara, yang tidak menabur dan tak menuai, namun diberi makan oleh Bapa. Apalagi kita umatnya. Amin. Dan lihat bunga bakung yang ada di lembah, yang tiada menenun dan tiada memintal, namun Allah mendandaninya. Apalagi kita manusia. Sebab itu teman, jangan khawatir hari esokmu. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Oh, semuanya itu akan ditambahkan padamu oleh Bapa kita di surga. Sungguh besar kasih setianya. Sebab itu teman, jangan khawatir hari esokmu. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Oh, semuanya itu akan ditambahkan padamu oleh Bapa kita di surga. Sungguh besar kasih setianya. Lihat burung-burung yang di udara, yang tidak menabur dan tak menuai, namun diberi makan oleh Bapa. Apalagi kita umatnya. Amin. Dan lihat bunga bakung yang ada di lembah, yang tiada menenun dan tiada memintal, namun Allah mendandaninya. Apalagi kita manusia. Sebab itu teman, jangan khawatir hari esokmu. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Oh, semuanya itu akan ditambahkan padamu oleh Bapa kita di surga. Sungguh besar kasih setianya. Sebab itu teman, jangan khawatir hari esokmu. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Oh, semuanya itu akan ditambahkan padamu oleh Bapa kita di surga.
sungguh besar kasih setianya. Saudara, waktu bilang sebab itu teman, diganti kata teman diganti dengan nama kita sendiri ya. Sebab itu Santi, sebab itu Sela, sebab itu Heru, sebab itu Intan. Katakan kepada diri sendiri, gak usah khawatir, ada Tuhan, amin. Ada Tuhan bersama kita, haleluya. Oh, sebab itu teman, sebab itu sebut nama kita. Sebab itu jangan khawatir hari esokmu, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Oh, semuanya itu akan ditambahkan padamu oleh Bapa kita di surga. Sungguh besar kasih setianya. Sebab itu jangan khawatir hari esokmu, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Oh, semuanya itu akan ditambahkan padamu oleh Bapa kita di surga. Sungguh besar kasih setianya. Lihat burung-burung yang di udara, yang tidak menabur dan tak menuai, namun diberi makan oleh Bapa. Apalagi kita umatnya, amin. Dan lihat bunga bakung yang ada di lembah, yang tiada menenun dan tiada memintal, namun Allah mendandaninya. Apalagi kita manusia. Sebab itu jangan khawatir hari esokmu, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Oh, semuanya itu akan ditambahkan padamu oleh Bapa kita di surga. Sungguh besar kasih setianya, sungguh besar kasih setianya, sungguh besar kasih setianya. Amin. Haleluya. Haleluya. Itulah yang Tuhan janji. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ya Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, amin. Ya Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia selalu menyertai, Dia selalu menolong kita.
musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, gak akan berubah kasihnya. Ku yakin Tuhan memberkati, amin. Ku yakin Tuhan melindungi, amin. Ya Tuhan, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh, tanpa seizinku Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh, tanpa seizinku. Oh, Yesus selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sorak-sorai sembah bagi Allah kita, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersyukur kepada-Nya, bersyukur buat penyertaan-Nya, bersyukur buat pemeliharaannya, bersyukur buat perlindungan Tuhan, bersyukur buat kasih setia yang gak pernah berubah. Bersyukur, 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 haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Ya Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau gak pernah berhenti mengasihi kami. Kasih setia Tuhan gak pernah beranjak dari kami. Seperti Tuhan menolong kami dulu, sekarang pun kami percaya Tuhan akan terus menolong kami. Seperti Tuhan dulu menyertai kami, sekarang pun kami percaya Tuhan terus menyertai kami. Seperti keadaan kami dulu Tuhan tolong, sekarang pun pasti Tuhan tolong kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Kau pasti tolong kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Saya persilakan waktu untuk pembicara. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sungguh nyata Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu buat kami luar biasa Tuhan. Kalau kami bisa hidup sampai hari ini Tuhan, itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami hidup menjadi seperti kerinduan-Mu Tuhan. Kami hidup menjadi seperti cita-cita-Mu buat masing-masing kami Tuhan. Kami hidup menjadi seperti mimpi-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan pagi hari ini. Nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan. Karena kami rindu menangkap apa yang Kau mau. Sehingga hidup kami Tuhan jadi berkat, jadi terang buat keluarga kami, buat kota kami, bahkan buat bangsa kami Tuhan. Siapkan hati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Oke, luar biasa. Mungkin saya minta bantuan alat ke sebelah sini. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya, nama saya Philip. Ya, ada yang tahu artinya? Terus terang? Terang terus. Ya, saya coba cari ya arti nama saya beberapa tahun yang lalu. Ya, Bapak Ibu, ternyata arti nama saya itu orang yang tangguh dan pencinta kuda. Wah, ya. Nah, saya menikah dengan seorang istri ya namanya Julie Tane, ini di depan. Ya, boleh
berdiri lihat ke belakang. Ya, ya arti namanya selalu muda, ya makanya ketawa terus. Nah dia seorang pelukis, dia seorang kartunis. Ya, nah lukisan yang paling dia mahir, lukisan yang paling dia jago itu kuda. Ya, jadi nama saya pencinta kuda, menikah dengan seorang pelukis kuda. Ya, jadi nggak ada yang kebetulan dalam hidup ini ya. Ya Bapak Ibu sekalian, ya. Kami sudah menikah 18 tahun, ya ini tahun ke-19 nanti Desember. Ya, kebersamaan kami hampir 100%. Ya, jadi saya kemana-mana sama istri saya selalu bersama. Ya, jadi nulis buku bareng. Ya, kami juga sekarang kami games creator, kami membuat alat-alat edukasi dalam bentuk permainan. Ya, jadi selalu bersama, ya berkarya berdua, ya kalau jalan-jalan apalagi, ya. Nah saya selalu senang nih, ya di mana kehadiran istri saya itu bikin saya semangat, ya. Itu yang pertama, yang kedua itu menjaga saya. Jadi kehadiran dia menjaga. Pokoknya kalau saya lihat matanya, ya penuh dengan gembira ketika saya berbagi seperti ini, wah berarti kata-kata saya udah tepat ya. Tapi kalau matanya mulai rada melotot, berarti ada kata-kata yang kurang pas gitu ya. Ada nada-nada kesombongan. Wah, ya saya tinggal lihat matanya. Wah jadi saya harus berubah ya. Jadi kehadiran Julie membuat saya semangat dan menjaga saya ya untuk dari hari ke hari lebih baik ya. Nah saya sama Julie senang banget ya, saya bersyukur bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian ya. Saya bersyukur punya sahabat ya yang memberi kesempatan kepada kami berdua untuk datang ke tempat ini ya. Pak Hensan sama Ibu Vince ya. Tepuk tangan dulu dong buat gembala Bapak Ibu sekalian ya. Ini kehormatan ya. Kami berdua orang yang beruntung ya bisa ada di sini ya. Karena saya percaya kami diberi kesempatan oleh Tuhan ketemu dengan orang-orang yang suatu hari akan mengubah sejarah ya di negeri ini. Amin. Ya Tuhan suka loh dengan orang-orang sederhana. Tuhan suka dengan orang-orang yang rendah hati. Ya, karena firman Tuhan bilang orang yang rendah hati akan ditinggikan. Ya, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Pak Hensan sama Bu Vince. Saya cerita, saya punya teman orang Kerawang, namanya Yonatan. Ya, orang yang sederhana. Ya, sejak remaja orang yang bersemangat melayani Tuhan, ya dia lahir di keluarga yang biasa-biasa saja. Nah Tuhan memberkati hidup dia, ya di sekolah akhirnya dia ya menjadi orang yang salah satu yang paling pintar di sekolahnya, ya lulus di Kerawang ya sampai SMA. Terus dia dapat beasiswa, ya dia kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor, ya kalau nggak salah dia lulusan terbaik dan dapat beasiswa ke Jepang untuk S2-nya. Ya, sekarang ya setelah mungkin 20 tahun lebih, hari ini dia menjadi seorang profesor ya, food tech ya, Julie ya, di Jepang. Ya, luar biasa. Orang yang sederhana sekarang hidupnya menginspirasi. Jadi profesor di Jepang. Sekarang udah tinggal di Jepang. Hidupnya jadi berkat ya di Jepang. Wow, luar biasa. Jadi kalau Tuhan punya mimpi itu nggak main-main teman-teman. Ya, mimpi Tuhan itu selalu lebih besar daripada mimpi kita sendiri. Bahkan lebih besar daripada mimpi orang tua kita buat kita. Amin ya. Nah coba kita buka dulu di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ya, ini ayat yang selalu di mana-mana saya sering kali bagikan teman-teman ya saudara. Nah ini ayat yang luar biasa, coba kita baca Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya ini ayat yang mungkin sudah nggak asing buat kita, ya saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow, firman Tuhan bilang ketika Roh Kudus turun atas hidup kita, ya Tuhan akan memakai hidup kita menjadi saksi. Pertama di Yerusalem, Yudea, Samaria bahkan sampai ke ujung bumi. Nah Yerusalem itu bicara kota. Ya Tuhan mau bilang sama kita, ketika roh Tuhan turun atas hidup kita, paling sedikit hidup kita jadi berkat buat kota kita. Amin. Ya, kita dipanggil minimal jadi berkat buat kota kita. Ya saudara minimal dipanggil jadi berkat buat Jatibarang. Ya,
Siapapun saudara, berapapun usia Anda, ya Tuhan mau pakai hidup saudara menjadi seperti mimpi Tuhan dan saudara bisa jadi berkat buat Jati Barang. Ya, nah kalau setia, firman Tuhan bilang nggak hanya Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, nggak ada yang mustahil saudara. Kalau kita setia jadi berkat buat Jati Barang, suatu hari hidup kita jadi berkat buat kota-kota yang lain, buat provinsi yang lain, ya, buat Indonesia, bahkan suatu hari. Ya, mungkin saudara akan terkejut Tuhan memakai hidup saudara jadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Ya. Nah, kita harus punya pola pikirnya firman. Ya. Kalau kita percaya apa kata firman Tuhan, masa depan kita cerah saudara. Ya, ini ada satu kata-kata yang mungkin saudara perlu catat. Ya. Karena apa yang kita pikir jadi tindakan. Tindakan kalau kita lakukan terus jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi karakter. Karakter menentukan masa depan. Saya ulang saudara. Apa yang kita pikir jadi tindakan. Tindakan jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi karakter. Karakter menentukan masa depan. Ya, nggak ada orang yang pikirannya ragu-ragu, tindakannya semangat, nggak ada. Ya, kalau pikiran saya ragu-ragu, tindakannya pasti ragu-ragu. Kalau saya lakukan terus-menerus keraguan itu, saya jadi punya kebiasaan ragu-ragu. Setuju? Ya, karena saya punya kebiasaan ragu-ragu, karakter saya peragu. Ya, karena saya punya karakter peragu, masa depan saya meragukan. Ya, jadi hati-hati apa yang kita pikir. Kalau pikiran kita ragu-ragu, masa depan kita meragukan. Kalau kita pikirannya percaya akan firman Tuhan, masa depan kita cerah. Ya, saya percaya teman-teman, Tuhan sudah menaruh potensi yang luar biasa di dalam kita. Ya, bahkan di beberapa kesempatan saya bilang setiap saudara itu Tuhan sudah menaruh benih yang luar biasa loh. Setiap kita itu sebenarnya bisa memotivasi diri kita sendiri ya. Motivator terbaik buat diri kita sendiri. Ya, pertama Tuhan, yang kedua setiap kita ya. Tuhan udah menaruh hal yang hebat loh. Buktinya waktu kita kecil, waktu pertama kali kita belajar jalan Bapak Ibu sekalian, mungkin umur 1 tahun ya. Berulang-ulang kita terjatuh, betul gak? Berulang-ulang kita terjatuh. Mungkin saudara udah lupa, tapi ketika saudara lihat anak saudara belajar jalan, saudara lihat dia berulang-ulang terjatuh, tapi selalu bangkit. Betul gak? Dia selalu bangkit, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Ya, mungkin banyak dari kita benjol kepalanya, ya, lecet, berdarah. Tapi kita pantang menyerah saudara. Setiap kali kita jatuh, kita selalu bangkit. Sampai akhirnya kita bisa jalan. Itu prestasi kita semua saudara. Ya hari ini kita bisa jalan. Itu gara-gara waktu umur 1 tahun kita pantang menyerah. Padahal saat itu saudara kita belum bisa baca. Kita belum sekolah. Ya, kita belum ikut seminar yang keren-keren, training yang luar biasa. Belum. Ya. Tapi setiap kali kita terjatuh, kita selalu bangkit. Ya, artinya Tuhan sudah menaruh potensi yang luar biasa di dalam kita. Ya, nah hari ini saudara, mungkin buku yang kita baca udah banyak. Ya, kita udah sekolah bertahun-tahun. Kita datang ke pertemuan-pertemuan yang hebat. Ya, mendengarkan khotbah-khotbah yang luar biasa. Ya, tapi banyak dari kita semangatnya udah gak sama seperti waktu kita umur 1 tahun. Kita gampang nyerah. Kita ngalami ada tantangan, kita mulai kecut, kita mulai cemas, kita mulai khawatir, ya. Kita udah gak sama seperti waktu kita umur 1 tahun. Nah hari ini ya kita diingatkan, ya. Kalau waktu kita belum bisa apa-apa aja kita pantang menyerah, harusnya sekarang kita lebih luar biasa. Amin. Ya, ada firman yang berjanji sama kita saudara, bahwa suatu hari kalau kita setia, kita terus pegang janji firman Tuhan, kita akan punya masa depan yang luar biasa. Dan hidup kita bisa menjadi seperti mimpinya Tuhan. Ya, nah saya di mana-mana saya share ada satu topik namanya jejak-jejak kehidupan. Ya, apa teman-teman Bapak Ibu?
jejak-jejak kehidupan. Ya. Orang yang berhasil, orang yang sukses, ya ini saudara perlu catat nih. Orang yang berhasil atau orang yang sukses adalah orang-orang yang sanggup menghubungkan titik-titik hidupnya menjadi pembelajaran. Saya ulang saudara. Ya. Orang yang berhasil atau orang yang sukses adalah orang yang berhasil, ini kata kuncinya, menghubungkan titik-titik hidupnya menjadi pembelajaran. Ya. Karena kalau kita lihat hidup kita setitik demi setitik, kita akan frustasi, percayalah. Ya, tapi kalau kita punya kemampuan menghubungkan dari satu titik ke titik berikutnya, kita akan jadi semangat. Ya, karena Tuhan sedang membawa hidup kita mendekat kepada mimpinya Tuhan. Amin. Nah, saya akan gambarkan dulu nih supaya Bapak Ibu sekalian nangkep ya, seperti apa sih jejak-jejak kehidupan atau menghubungkan titik-titik hidup kita. Ya, di Kejadian pasal yang ke-37 nanti saudara bisa baca. Itu tentang kehidupan Yusuf. Ya, Yusuf. Wow. Ini kehidupan seorang yang luar biasa yang menginspirasi kita. Ya, kita sudah mungkin dengar mungkin ratusan atau ribuan kali ya. Ya, setiap kali kita mendengar ya cerita tentang Yusuf kita jadi semangat, ya. Nah, saya akan menggambarkan jejak hidup Yusuf, ya. Saya percaya ini akan menginspirasi teman-teman, saudara semua, ya. Nah, Yusuf ini titik hidup dia. Yusuf, saudara, diberi mimpi. Ya, nanti saudara bisa baca di Kejadian pasal yang ke-37. Pada waktu dia berusia 17 tahun. Tuhan kasih mimpi saudara kepada Yusuf bahwa suatu hari ya hidupnya jadi berkat buat bangsanya dan bangsa-bangsa yang lain. Ya, saya percaya kalau Tuhan berjanji sama Yusuf, Tuhan berjanji juga sama kita. Amin ya. Nah, Yusuf diberi mimpi dan dia semangat banget, ya. Dia cerita kepada saudara-saudaranya. Apa respon dari saudara-saudaranya? Dari kakak-kakaknya apa responnya saudara? Firman Tuhan bilang, dia dibenci, bahkan sangat dibenci. Wow. Lagi semangat cerita mimpi Tuhan kepada orang-orang terdekat, kepada kakak kita sendiri, ya. Bukan disupport, bukan dikasih semangat, tapi mereka nggak suka, ya, dengan sharingnya kita, teman-teman. Ya, itu yang dialami Yusuf, ya. Bahkan firman Tuhan bilang kalau kita baca di Kejadian, dia dibenci bahkan sangat dibenci. Wow, ini titik yang tidak mudah saudara. Dia dibenci titik berikutnya. Ya, kalau saya jadi dia, lihat hidup setitik, ya, ketika saudara-saudaranya membenci, ya, kita misalkan, wah kita udah langsung nyerah, betul gak? Lagi semangat, kita cerita, kita nggak dapat dukungan, ya. Mereka malah membenci kita, ya mungkin kita akan ciut bahkan menguburkan apa yang menjadi mimpi Tuhan dalam hidup kita, ya. Tapi saya berdoa teman-teman saudara di sini nggak seperti itu ya. Kita mau belajar seperti Yusuf, ya. Kita nggak baca Yusuf di kitab Kejadian, lalu tiba-tiba gitu ya Yusuf membenci saudara-saudaranya. Dia marah, dia pahit, dia kesel. Kita nggak baca itu teman-teman, saudara, ya. Dia percaya sama janji Tuhan, ya. Manusia bisa berubah, ya. Manusia bisa memperlakukan kita tidak seperti yang kita mau. Tapi Yusuf percaya sama janji Tuhan. Nah, kita perlu belajar teman-teman saudara, ya. Tetap percaya, ya. Melewati titik yang tidak mudah tetap percaya. Karena itu tantangannya. Ya. Setelah dibenci apa yang terjadi teman-teman saudara? Awalnya mau dibunuh. Wah, awalnya Yusuf mau dibunuh saudara. Ya. Oleh orang-orang terdekatnya. Ya, tapi nggak jadi kan. Ya, dibuang ke sumur. Ya, ada yang di sini dibuang oleh saudara-saudaranya? Oleh keluarganya? Ya, kayaknya nggak ada. Nah, Yusuf mengalami masa yang tidak mudah saudara. Dia dibuang. Ya, dibenci, titik berikutnya dia dibuang. Ya. Setelah dibuang, dia
dijual. Ya. Kalau kita lihat dari mimpi yang Tuhan kasih ke sini makin turun, betul nggak? Kalau saya pakai kacamata manusia, kalau kita pakai kacamata manusia, makin jauh dong dari mimpi Tuhan berarti. Bukan makin mendekat. Harusnya kan diberi semangat, disupport, didoakan. Bahkan saudara-saudara kita mendoakan kita, doa puasa buat kita. Wow, luar biasa. Ya, kasih dorongan semangat ambil setiap hari, itu kan harapannya. Tapi Yusuf nggak ngalami itu teman-teman saudara. Ya, dibenci, dibuang, dijual. Wow. Jadi budak, kayak udah nggak ada harganya kan jadi budak itu. Ya, nggak digaji loh. Ya, bahkan tuannya punya hak loh kalau nggak suka membunuh seorang budak pada masa itu. Ya, tapi kita nggak pernah baca kan Yusuf pahit sama kakak-kakaknya. Kita nggak pernah baca itu. Ya, itu salah satu kualitas karakter yang luar biasa. Dia punya standar apa ya? Mengasihi standarnya Tuhan Yesus. Ya, standarnya Tuhan Yesus itu SMKR. Wah, ini standarnya Tuhan Yesus ya. Kalau kita mengasihi apa? Supaya gampang ya. SMKR ya. S-nya sakit. Wah, ini standar ya. Ya. Yusuf tetap, saya yakin dia tetap mengasihi kakak-kakaknya. Dia punya standar kualitas Tuhan dalam mengasihi. Yang kedua, malu, dipermalukan loh ini. Ya, dibuang, dijual. Malu kan? Dia kan dari keluarga yang oke gitu ya. Tapi dipermalukan. Yang ketiga, kalah, ini jadi orang yang kalah nih. Ya. Wah, dari mimpi Tuhan jadi budak, ya kalau di mata manusia ya udah kalah ya. Ya, nggak ada prestasi, malah hidupnya makin menurun. Ya, tapi saya percaya, ya Yusuf tetap mengasihi kakak-kakaknya. Ya. Yang keempat apa? Rugi. Wah, ya itu standar. Saya melihat Yusuf punya kualitas yang luar biasa dalam mengasihi saudara-saudaranya. Makanya ya kita bisa melihat nanti hidupnya bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Ya. Setelah dijual, dia kerja kan di seorang pembesar ya, Potifar. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow. Ini orang yang punya kualitas yang luar biasa. Punya alasan untuk pahit, punya alasan untuk marah, punya alasan untuk menguburkan mimpi-mimpi yang Tuhan kasih. Tapi dia malah produktif. Ya, malah dia dikenal sebagai orang yang jadi berkat, jadi terang. Ya, ya. Atasannya sampai seneng banget. Ya, dia disukai. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Mau gak saudara punya kualitas seperti itu? Apa saja yang saudara perbuat berhasil? Ya, melewati masa-masa yang tidak mudah, tapi apa saja yang saudara perbuat berhasil. Ya, saya doakan saudara biar saudara punya kualitas seperti Yusuf. Ya, dia dijual, tapi jadi berkat ya di rumah pembesar tersebut. Ya, singkat cerita, istri Potifar ya memfitnah dia, betul ya, memfitnah Yusuf. Ya, menggoda dia dan memfitnah Yusuf, akhirnya membuat Yusuf di penjara. Wow, ini Yusuf ngalami udah apa yang melewati titik terendah hidup ya. Dari mimpi ke penjara gitu ya. Benar gak? Kalau kita masuk penjara kan itu udah terkubur kan mimpi kita ya. Boro-boro mimpi Tuhan. Masuk penjara udah gak ada masa depan. Saya yakin penjara masa itu sama sekarang beda. Ya, kalau sekarang ada HAM-nya ya, asasi manusia. Kalau dulu pasti, waduh kagak jelas tuh pasti penjara itu. Ya, nggak jelas kapan bisa keluar juga. Ya, kalau sekarang 2 tahun, 5 tahun gitu kan, ada sidang yang mungkin pada masa itu nggak jelas. Mungkin seumur hidup gitu ya. Tapi Yusuf orang yang diurapi, orang yang diberkati, orang yang tetap memegang teguh janji Tuhan. Ya, di penjara. Disukai saudara, wow luar biasa Yusuf disukai. Ya, ini orang punya kualitas ya, di istana jadi berkat, di penjara jadi berkat, disukai. Ini orang yang hidupnya apa ya, mengikuti janji Tuhan, di mana saja dia berada jadi berkat. Ya, nggak ada yang bisa membatasi hidup dia. Ya, nggak punya apa-apa, udah nggak punya kekayaan, tetap aja jadi berkat. Ya.
di istana jadi berkat, di penjara jadi berkat. Ya, itu Yusuf luar biasa. Ya, kita mau ya punya kualitas seperti itu. Di penjara dia bertemu dengan juru minuman dan juru roti, mereka bermimpi. Mereka nggak sanggup menafsirkan mimpinya mereka. Ya, lalu mereka nanya sama Yusuf, Yusuf oleh karena hikmat dari Tuhan, karena dia punya hubungan yang dekat sama Tuhan, dia berhasil menafsirkan mimpi dari kedua orang tersebut. Ya, singkat cerita ya juru roti mati seperti yang penafsiran dari Yusuf, ya juru minuman dikembalikan ke posisi yang semula, keluar dari penjara dikembalikan kepada posisi yang semula. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya Yusuf bilang jangan lupain aku ya, gitu ya. Dilupain. Udah nolong, udah berbuat baik, ya dilupakan. Wah, ada yang di sini pernah dilupakan? Pasti punya pengalaman kita ya. Nah, Yusuf dilupakan, saudara. Jadi kalau kita dilupakan orang nggak apa-apa, ya. Karena ketika kita baca firman, Yusuf juga ngalami. Ya. Tapi sekali lagi kita nggak pernah baca Yusuf pahit, Yusuf marah. Ya. Ada satu hamba Tuhan yang terkenal namanya Billy Graham. Billy Graham bilang gini, hidup adalah perjalanan mengatasi kemarahan. Hidup adalah perjalanan mengatasi kemarahan. Marah sama diri sendiri, marah sama orang terdekat, marah sama orang-orang yang enggak support kita. Ya, bisa marah sama orang tua, marah sama sahabat kita, marah sama pemimpin kita. Ya. Jadi kita itu selalu diuji untuk marah. Ya. Tapi kita lihat Yusuf berhasil ya, mengatasi kemarahannya. Sehingga impact hidupnya jadi berkat. Ya. Luar biasa. Setelah dilupakan, ya, satu hari Firaun bermimpi. Ya, pemimpin tertinggi di Mesir bermimpi, gak ada yang sanggup menafsirkan mimpinya. Juru minuman teringat kepada Yusuf. Ya, kalau nggak salah sekitar setelah 2 tahun kemudian. Ya, lama lo dilupain 2 tahun. Ya, dilupakan 2 tahun lama, saudara. Ya, juru minuman bilang, Paduka, ya mungkin gitu ya ngomongnya. Ada seseorang yang luar biasa yang pernah menafsirkan mimpi saya dan betul terjadi. Mungkin ya, orang ini bisa menafsirkan mimpi dari Paduka, ya. Singkat cerita, Yusuf bertemu dengan Firaun. Waktu Yusuf berusia, kalau kita baca, coba kita lihat di di Kejadian, Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-46. Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-46. Yusuf berapa? Berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun. Ya. Coba mundur sebelumnya, kita ke Kejadian 37 ayat 2. Kejadian 37 ayat yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf tak kalah berumur 17. Nah ya, ini umur 17 tahun, ketemu Firaun usia 30 tahun. Ada berapa tahun? Diproses 13 tahun. Dengan kualitas yang luar biasa. Kalau saya jadi Yusuf, kali 2 kayaknya. 26 tahun mungkin ya, baru ketemu Firaun. Ada yang 39. 39 tahun dari mimpi Tuhan baru ketemu dengan Firaun. Wow. Tapi karena sikapnya benar, dia punya kualitas yang luar biasa. Itu aja 13 tahun. Jadi Tuhan itu paling suka melihat hati kita loh. Buat Tuhan bikin kita berhasil, besok juga bisa. Tapi kalau hati kita gak siap, kita gak jadi berkat. Kita jadi sombong. Impact hidup kita ya gak akan besar, gak akan luas saudara. Nah kita belajar, 13 tahun kemudian Yusuf bertemu dengan Firaun,
Dan dia berhasil menafsirkan mimpi Firaun oleh karena Tuhan. Oleh karena hikmat Tuhan. Ya. Sehingga akhirnya apa yang menjadi mimpi Tuhan, yang Tuhan percayakan sama Yusuf menjadi kenyataan, hidupnya jadi berkat ya buat bangsanya dan bangsa-bangsa yang lain. Ya. Proses ini yang namanya menghubungkan titik-titik hidup menjadi pembelajaran. Hati-hati pas kita melewati titik-titik ini kalau kita bersungut-sungut, saya yakin makin membuat kita lama ya, mencapai mimpi Tuhan. Kita bersungut-sungut, kita benci, kita marah, itu kita pahit, itu makin membuat kita lama menuju mimpi Tuhan. Makin hati kita benar, makin ada percepatan. Ya, jadi saudara, yuk kita belajar dari Yusuf, dia memegang janji Tuhan. Ya, bukan hanya di saat yang baik, tapi di saat yang paling sukar dia tetap pegang janji Tuhan. Sehingga hidupnya jadi berkat. Bahkan firman Tuhan bilang, Yusuf menjadi seperti bapak buat Firaun. Wow, ya jadi orang nomor 1 sebetulnya Yusuf. Jadi seperti bapak rohani, bayangin, luar biasa banget. Ya, nah saya percaya Tuhan yang disembah oleh Yusuf adalah Tuhan yang kita sembah, amin ya. Tuhan mau pakai hidup kita juga. Nah ini Yusuf. Nah saya akan gambarkan jejak hidup saya. Ya. Saya punya harapan nanti teman-teman di rumah, saudara di rumah juga bikin jejak-jejak hidup. Kehidupan teman-teman, kehidupan saudara sendiri. Ya, supaya itu menjadi kesaksian nanti ya buat anak saudara, buat sahabat saudara, buat pasangan saudara, ya, buat jemaat di tempat ini, ya bahkan buat kota Jatibarang. Ya. Ini Yusuf, ya. Nah saya akan gambarkan ya di atas saja. Ini Philip, ini jejak hidup saya. Ini masa kecil saya. Ini titik hidup saya, masa kecil. Saya anak ke-8 dari 11. Ya, keluarga besar. Waktu saya lahir, orang tua saya usahanya udah bangkrut. Dulu kami tinggal di kota Cianjur, punya 2 pabrik beras. Ya, bangkrut. Bukan hanya pabriknya hilang, rumah juga hilang. Jadi kita nggak ngontrak rumah. Ya, dari raja beras sampai kehilangan pabrik beras, ya, dan kehilangan rumah. Ya. Saya ngobrol sama papa saya, dia cerita setiap bulan itu sampai kirim mungkin sampai ribuan ton loh ke banyak tempat. Karena Cianjur kan terkena beras ya. Nah yang pabrik paling besar di kota Cianjur, pabrik beras itu milik dari papa saya, ya, itu warisan dari orang tuanya. Jadi dari kakek nenek saya. Ya. Tapi habis. Ya. Saya ingat waktu kecil itu berulang-ulang ya, papa mama saya meminjam beberapa liter beras ke warung. Ya, ke warung tetangga. Ya. Dari raja beras sampai harus ngutang beberapa liter beras. Ya. Itu seingat saya. Ya. Dan waktu kecil saya coba ingat-ingat papa mama saya nggak pernah beliin saya mainan. Ya, karena untuk makan aja pas-pasan. Ya, kemarin saya cerita di Youth, ya. Itu kalau kita makan nasi kita makan 1 porsi bakso itu untuk 1 keluarga. Ya, jadi yang penting kita pesan ke tukang bakso tuh kuahnya yang banyak. Wah, ya. Itu kita anak-anak yang penting nasinya panas, ya, diguyur pakai kuah bakso udah sukacita. Udah gembira. Baksonya dipotong kecil-kecil, bagi-bagi. Ya. Nah, mama saya itu suka bikin sop, ya kami anak senang. Ya, kalau sop itu bahannya apa? Ada ayamnya, ya tergantung ya, sop sapi atau sop ayam gitu ya. Kalau sop ayam ada daging ayamnya gitu ya. Ada wortel, ada apa lagi? Ada kentang. Ya kalau Juli bilang ada sosis, saya nggak ada sosis, oh itu mewah. Kalau sosis itu mewah ya. Nah, daging ayamnya seingat saya itu tulang-tulang ayam yang masih ada daging. Ya, dagingnya masih sisa-sisa dikit gitu. Ya, karena daging ayam utamanya mama saya bikin buat risol, buat kroket. Ya, jadi mama saya jago bikin makanan, kami anak-anaknya jualan. Masuk dari satu toko ke toko yang lain. Ya. Nah itu masa kecil kami. Orang tua saya nggak pernah kasih saya mainan, tapi jadi kreatif. Bikin mainan dari kardus, kardus bekas. Ya. Jadi dari cangkang jeruk bali bisa jadi mainan. Ya.
Jadi kreatif. Ya. Jadi sebetulnya masa sulit, krisis gak bisa menghentikan kita untuk maju kok. Ya. Nah, saya itu salah satu makanan yang paling saya suka. Ya, ini mungkin karena deket ya di Brebes sama di Tegal kan terkena sate ya. Ya, nah di Cianjur dulu itu ada sate kambing Pak Haji Mahmud. Wah, itu ya. Itu terkenal banget. Ya. Tapi kan mahal ya, buat kami itu mahal. Gak mungkin saya bisa makan satu porsi gitu. Ya gak ada uang. Ya, tapi kan orang yang tuh bisa punya akal ya. Bisa pakai akal kan. Ya, saya datangin Pak Haji Mahmud, ya kebetulan anaknya saya kenal. Pak Haji, itu waktu itu masih SD loh. Saya bantuin ya. Kipasin sate. Ya. Kipasin sate. Belas kasihan dia timbul ya. Setiap saya bantu dapat satu porsi sate sama nasi. Ya, hidup boleh susah, tapi mau makan enak bisa, yang penting kerja. Ya, nah dekat rumah itu ada rental video. Kan saya di rumah nggak ada TV, nonton TV nebeng ke tetangga. Ya, apalagi nonton video, nggak punya dong, TV aja nggak ada. Itu kan harus ada alatnya khusus. Zaman dulu anak muda sekarang nggak pernah lihat. Ya, video apa sih yang rental video itu? Nah, ada toko rental video dekat rumah. Saya sering datang ke situ bantuin. Ya, jadi sore-sore saya bantuin 2-3 jam untuk muterin rewind itu kaset yang udah digunakan, yang udah disewakan sama orang lain. Jadi saya ada alat untuk putarin ke awal gitu. Seminggu berapa kali itu? Setiap tutup toko, si omnya bilang, pilih film yang kamu sama kakak kamu suka, nonton di sini. Wes, nggak punya TV, nggak punya video, tapi bisa nonton film apa aja. Bisa nonton film apa aja, bisa makan apa saja. Ya, karena nggak nyerah gitu ya, jadi kreatif. Ya. Nah ini titik hidup saya saudara, masa kecil. Umur 13, saya bertobat, di sini saya lahir baru, umur 13 tahun. Ini titik berikutnya. Wah umur 13, seingat saya umur 13 tahun ya, padahal baru bisa apa ya. Tapi Tuhan menyentuh hati saya saudara. Saya berkobar-kobar, jadi kemana-mana bersaksi. Ya, teman di sekolah saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya bersaksi sama mama saya bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada papa saya bersaksi kepada saudara-saudara saya yang lain. 3 tahun kemudian saya lulus SMP, orang tua nggak punya uang untuk lanjutkan saya ke SMA. Apa kata dunia? Katanya Tuhan kamu luar biasa, kamu bersaksi. Kok putus sekolah? Kok Tuhan gak biayain kamu? Betul gak? Ya mereka sih gak ngomong begitu ya, tapi kelihatannya dari ekspresinya tuh kayak ngomong begitu saudara. Kemana-mana bersaksi Tuhan luar biasa, Tuhan baik, tiba-tiba kamu putus sekolah. Berarti Tuhan kamu gak hidup, betul gak? Tapi ketika saya baca firman Tuhan, Yusuf mengalami masa sulit, Daud mengalami masa sulit. Ya, ini saya lahir baru usia 13, SMP umur 16, ya, putus sekolah. Ya. Nah dari umur 13 ke 16 itu saya udah waktu itu ya karena semangat banget baca Alkitab udah 3 kali saudara. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu 3 kali, jadi setahun satu. Ya. Masih anak kecil ya umur 13, semangat baca firman. Ternyata itu yang menjaga pola pikir saya. Ketika saya putus sekolah, saya diingetin Daud, saya diingetin Yusuf, saya diingetin orang-orang yang luar biasa. Tapi mereka melewati masa-masa yang tidak mudah di firman Tuhan. Itu yang menguatkan, mengubah pola pikir. Ya, makanya orang sukses dilihat dari cara berpikirnya. Nah dari cara berpikirnya kita bisa lihat tindakannya, dari tindakannya kita lihat kebiasaannya. Ya, nah itu membentuk karakternya. Nah kalau punya karakter yang baik, udah pasti masa depannya baik. Ya. Nah putus sekolah, gak gampang. Ya. Ini kalau saya nggak kuat firman, saya bisa kecewa, saya bisa pahit, saya bisa tinggalin Tuhan. Betul nggak? Karena udah semangat melayani Tuhan. Ya,
berapa minggu sekali selalu bawa jiwa baru ke gereja. Itu karena semangat, putus sekolah. Tapi saya beruntung ya, ada saudara-saudara seiman komunitas yang menguatkan saya. Mereka selalu bilang, kamu bisa gagal di sekolah formal tapi kamu bisa sukses di sekolah kehidupan. Pegang terus janji firman Tuhan, hanya masalah waktu, kamu akan menjadi seperti yang Tuhan mau. Tetap percaya, jangan pahit, jangan pahit. Atasi kemarahan, jangan pahit. Ampuni orang yang bersalah, ampuni mama kamu, ampuni papa kamu, ampuni saudara-saudara kamu yang pada saat itu ya, kesannya nggak peduli ya sama pendidikan saya. Ya. Belajar mengampuni. Ya. Ketika saya belajar mengampuni, berarti saya sedang mempercayakan masa depan saya sama Tuhan. Bukan sama orang-orang. Amin. Ya. Nah saudara, maju terus. Nah dari umur 7, itu saya memang sambil sekolah saya udah masuk klub badminton, klub bulu tangkis. Ya saya punya bakat badminton, punya bakat badminton. Sempat juara porsenis se-Kabupaten Cianjur waktu SD. Ya, nah SMP saya pindah ke Bandung, masuk klub Mutiara. Ya, salah satu pemain Indonesia yang terkenal waktu itu pelatihnya adalah Ivan Ali. Ya, mungkin kalau di sini usia 40 tahun ke atas tahu yang namanya Ivan Ali. Ya, ini salah satu pemain badminton skala dunia sebetulnya. Ya, nah itu salah satu pelatih. Ya, nah di Bandung saya mulai fokus karena berhenti sekolah kan, wah aku mau jadi atlet. Pasti Tuhan bikin saya jadi atlet badminton, juara nasional, bahkan juara dunia. Wah gitu ya, saya pikir kayak gitu. Tapi saudara gak pernah lihat saya di televisi. Saudara gak pernah baca saya di koran kan. Philip Triatna, juara Indonesia. Wih, kan gak pernah lihat, gak pernah baca kan. Artinya gagal di mata manusia. Ya, jadi saya dari Bandung pindah ke Jakarta, masuk klub Jaya Raya, ya itu salah satu klub bulu tangkis terkenal sampai hari ini. Di situ lahir Susi Susanti, di situ lahir Mia Audina, di situ ada teman saya juga namanya Tony Gunawan, ya dia bersama dengan Chandra Wijaya dapat medali emas Olimpik ya, dan juara dunia. Ya, Philip Triatna gak kemana-mana, saudara gak pernah lihat saya, gak pernah baca. Ya, artinya gagal di mata manusia. Ya. Tapi sebenarnya saya lagi menghubungkan titik-titik ya. Ya. Usia 20 saya berhenti jadi seorang atlet, ya saya jadi pelatih badminton dari Jakarta pindah ke Sukabumi karena orang tua saya pindah ke Sukabumi. Nah saya pindah ke Sukabumi tapi nggak tinggal sama orang tua, saya kontrak rumah. Ya, di sela-sela waktu sambil pelayanan saya jadi pelatih badminton. Ya, ngelatih anak-anak kecil, ya mulai cari bakat ya dari anak-anak. Ya, nah sambil saya melayani anak-anak yang kecanduan narkoba yang ingin sembuh. Ya, jadi saya kontak rumah. Awalnya saya melayani beberapa orang di rumah mereka, jadi teman, jadi kakak buat mereka, orang-orang kecanduan narkoba yang ingin sembuh. Ya, sampai akhirnya ada salah satu orang tua dari mereka bilang, Philip boleh nggak anak saya untuk sementara tinggal sama kamu? Ya, nah dari satu orang ada pemulihan, ya, kehidupan anak itu lebih baik. Akhirnya dari mulut ke mulut kan cerita, oh kalau ada anak-anak yang masalah narkoba ingin sembuh, pengen masuk rehab gak punya uang, udah tinggal sama Philip. Akhirnya dari usia 20 sampai 30 saya tinggal sama 30-an orang. Ya, 30-an orang yang kecanduan narkoba. Gak gampang saudara. Kalau dalam satu rumah tangga, satu keluarga ada satu anak kecanduan narkoba, kira-kira suasananya kayak gimana? Kayak neraka saudara. Ya, itu gara-gara dia papa mama bisa ribut loh. Karena ada aja ulah kan, ya barang hilang, dia bohong sana sini gitu ya. Itu kayak neraka suasana. Nah saya diberi kesempatan jadi kakak, jadi orang tua buat 30 orang yang terabaikan. Orang-orang yang udah sepertinya dibuang oleh, bukan hanya oleh masyarakat ya, oleh keluarganya juga udah gak tahan. Ya. Itu saudara, kita pernah dapat satu televisi buat hiburan bareng. Kan itu kita kontrakan biasa gitu. Dapat TV, wah buat hiburan. Dijual sama salah satu dari mereka. Hilang, dibuang, dijual. Kabur orangnya.
Ya. Ada yang ngasih gitar buat saat teduh bareng, dijual. Mau mandi, airnya nggak keluar, ternyata sanyu airnya, kan itu kan air tanah waktu itu, digergaji, dijual. Ya. Wah itu saya ngalami prosesnya nggak gampang di sini. Tapi saya jadi belajar tentang hati itu di sini. Belajar rendah hati, belajar untuk tetap lemah lembut, belajar untuk tetap percaya sama janji Tuhan itu di sini. Nggak terkenal. Ya. Dan orang-orang yang dilayani juga orang-orang yang dibuang masyarakat kan. Tapi saya belajar ya, lihat janji Tuhan, wah Tuhan aku mau hidupku dipakai seperti Yusuf, seperti Daud. Ya. Singkat cerita, mulai banyak yang datang ke tempat saya. Ya, beberapa gereja datang, komunitas datang. Dan salah satu yang hadir, yang datang ke Sukabumi, ke tempat rehab di mana saya melayani, yaitu sekarang ya yang menjadi istri saya Julie. Ya, itu saya ketemu Julie usia 26. Bertobat umur 13, ya. Jadi perlu 13 tahun. Perlu 13 tahun proses. Ya, kalau Yusuf perlu 13 tahun ketemu Yusuf, kalau saya perlu 13 tahun ketemu Julie. Wah. Iya. Umur 26. Ya, sibuk, semangat melayani Tuhan. Itu yang penting. Cara cari jodoh yang paling bagus itu ya, kita melayani Tuhan dengan segenap hati, ya. Nanti Tuhan siapin yang terbaik. Ya. Jadi dalam proses melayani, dalam proses hati yang penuh dengan apa ya, berapi-api melayani Tuhan, makanya dapat yang terbaik. Ya, wah Julie, ya. Ketemu Julie, dia seorang kartunis, dia seorang pelukis. Ya, dari remaja saya suka main, ngobrol-ngobrol sama dia. Ya, jadi kita 2001 kenal, 2003 ya kita udah saling mendoakan, udah merasa cocok, kita udah yakin Tuhan mempertemukan kami berdua. Ya, pada saat itu calon mertua belum terlalu setuju sama saya, ya, karena ketika ditanya, kamu ngerjainnya apa? Kamu sibuk apa sekarang? Layani anak narkoba om. Pendidikannya SMP om. Kira-kira apa kata dalam hatinya dia? Ya kalau saya jadi papanya dia, langsung gak setuju. Kayaknya kalau bisa jangan mampir lagi ke rumah saya gitu ya. Ya, tapi ya walaupun kayaknya dia gak setuju, tapi dia sayang banget sama Julie ya. Ya, tetap kasih kesempatan. Ya. Ditambah waktu saya datang ke rumah Julie, saya bawa kantong kresek hitam isi baju. Ya, kayaknya penampilan juga nggak menjanjikan ya. Udah pendidikannya rendah, yang dilayani orang-orang yang terbuang, ya. Penampilan nggak keren, ya. Kemana-mana bawa baju pakai kantong kresek. Ya, nggak menjanjikan. Ya, tapi nggak tahu kenapa tuh Julie lihat apa nih di dalam diri saya. Ya, kata dia sih setelah kita ngobrol-ngobrol, karena kamu cinta Tuhan, ya selalu ngomongnya jiwa-jiwa. Wah, sama kayak dia katanya. Wah, luar biasa. Ya, 2 tahun kemudian 2003 saya bilang sama Julie, kita 2 tahun lagi 2005 kita baru ngomong aja sama papi, ya serius mau merit. Jadi kita berjuang lagi nih 2 tahun. Nah pada saat itu Tuhan mulai kasih saya sama Julie kesempatan untuk membangun satu usaha. Ada perubahan, ada peningkatan hidup, ya. Ya ekonominya lebih baik. Tiba-tiba 2004, kalau salah mulai agak masuk pertengahan 2004. Ya, papinya Julie manggil kami berdua. Tahun ini saya izinkan kalian menikah. Wes, ya, padahal saya sama Julie bilang 2005 baru datang mau ngomong. Ya. Si papi, ya, yang awalnya sangat gak setuju sama saya, yang mempercepat, ya. Tuhan menyentuh hati dia ya. Ya. Tahun ini makanya kita menikah ya 2004 Desember. Ya. Mertua saya pada awalnya gak setuju sama saya, jadi sohib, jadi sahabat. Ya, saya jadi salah satu orang yang paling dicari sama dia. Ya, jadi kalau dalam seminggu gak datang ke rumah, wah
kamu kenapa nggak datang, apa segala. Ya, udah jadi sahabat. Ya, saya nonton film ya di bioskop itu berdua sama dia. Ya, karib banget saya sama mertua saya. Ya, minum jus berdua, sedotannya 2, gelasnya 1. Wah, itu karib. Ya, rekor ngobrol sama dia 10 jam saya. Ya, pagi saya jemput dia, ayo Pi kita ngopi dulu ya. Terus makan siang bareng. Terus kemana lagi kita? Ngopi lagi Pi, tidur bareng di kafe, ngantuk kan capek juga kan. Ya saya dengerin dia dengerin saya, bangun ngobrol lagi, makan lagi 10 jam, rekor. Ya sekarang ada anak sama mertua, ya kalau perlu 10 menit lah ya ketemu. Lebih dari 10 menit ribut ya gitu. Ya ini karib. Ya sampai saya cerita tentang Tuhan Yesus sama dia. Ya jadi teman-teman, gara-gara ketemu Juli, ya kami berkarya. Ya, dia jago gambar, saya suka main. Ya, jadi dari remaja suka main ular tangga, ludo, Pak Bu, apalagi monopoli. Ya, akhirnya kita bikin board game. Tapi yang mendidik. Kalau monopoli yang dikumpulin tanah, rumah, hotel kan. Kalau ini board game pertama yang kita bikin, yang dikumpulin karakter positif, karakter yang membangun. Ya, karakter harus sayang orang tua, harus punya karakter rajin, harus punya kesabaran, harus punya mimpi Tuhan. Jadi pemenangnya yang paling banyak punya karakter positif. Ya, itu board game pertama yang kami bikin. Alat edukasi dalam bentuk permainan pertama yang kami bikin. Ya, dari board game pertama itu akhirnya kami responnya banyak orang suka, ya, bahkan banyak perusahaan-perusahaan mulai menggunakan alat yang kami bikin untuk menjadi alat untuk training. Ya, salah satunya BCA, seluruh kepala cabang BCA se-Indonesia 1000-an orang kami training pakai board game pertama kami itu. Ya, dari situ muncul Tuhan percayakan lebih besar lagi. Ya, kami ketemu dengan keluarganya Gus Dur, ya, akhirnya kita kolaborasi bikin board game Negeri Kompak, belajar Pancasila sambil bermain. Ya, lalu kami diundang sama Bank Indonesia. Ya, ketemu dengan S2, S3, doktor, profesor, mereka mau bikin produk tentang leadership untuk training bupati, wali kota dan calon-calon direktur Bank Indonesia. Ya, akhirnya lahir satu board game namanya Economic Leadership. Yang bikin salah satunya adalah seorang pribadi yang lulusan SMP. Ya, alatnya dipakai untuk belajar wali kota, bupati, direktur BI. Ya, Tuhan yang disembah Yusuf adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Philip. Ya, kalau kita belajar memegang janji firman Tuhan seperti Yusuf, ya hidupnya sama, impactnya seperti Yusuf. Ya, kalau dulu waktu saya baca apa kata Yusuf, apa kehidupan Yusuf, saya bilang Tuhan, aku mau kehidupan Yusuf. Ya, ini mah perjalanan imannya sama seperti perjalanan hidup saya. Saya mau belajar percaya seperti Yusuf, saya mau belajar percaya seperti Daud. Dan jadi kenyataan. Ya, singkat cerita, sekarang kami udah membuat 40 macam alat edukasi. Kita dimintai oleh Kementerian Pendidikan, kita dimintain alat belajar oleh Kementerian Perlindungan Anak, kita dimintai UNICEF, WHO untuk bikin produk, ya selain board game bikin video, ya sketsa video kartun. Ya, mulai masuk ke tempat-tempat yang dulunya mustahil, ya. Bahkan terakhir kami bikin boneka namanya 4-in-1. Kalau boneka kan yang penting lucu ya, biasanya satu bentuk ya. Kita ciptain boneka 4-in-1. Satu boneka bisa jadi 4 bentuk. Ya, hidungnya, kupingnya bisa digonta-ganti, bisa jadi gajah, bisa jadi tapir, bisa jadi monyet. Ya, itu akhirnya sampai dipesan sama Kementerian Pendidikan Indonesia. Ya, sempat ya itu sering dibawa kemana-mana sama Ibu Iriana Jokowi, presiden kita. Ya, luar biasa. Ya, jadi kalau kita pegang janji Tuhan, masa depan kita cerah. Ya, jadi saudara, kita harus punya kemahiran menghubungkan titik-titik hidup kita jadi pembelajaran. Jangan ngeluh pas di saat kayak gini. Jangan marah, jangan pahit ketika kita melewati titik-titik hidup kita yang gak mudah. Tetap percaya sama janji Tuhan. Ya, karena kalau kita marah, kalau kita pahit, itu memperlambat ya kita menuju mimpinya Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya percaya saudara, ya orang-orang di sini, ya keluarga saya di sini,
hidupnya suatu hari akan menjadi seperti mimpinya Tuhan. Tapi tetap ya syaratnya pegang janji Tuhan. Ya, kalau di masa yang mudah gampang percaya janji Tuhan. Ya, tapi di masa krisis, di masa penuh dengan tantangan tetap percaya sama janji Tuhan. Jaga perkataan. Ya, karena saya belajar gini. Ketika saya baca firman Tuhan, saya renungkan firman, saya belajar hidup dari Yusuf. Terus apa lagi? Kata-kata ya, karena dari apa yang kita baca harus direnungkan, terus melahirkan kata-kata. Ya. Karena kalau kita penuh dengan firman Tuhan, kata-kata kita beda. Ya, bukan pahit, bukan marah yang keluar, tapi kata-kata iman. Ya, nah kalau kata-kata kita benar, ya, terus kita hidupi apa yang kita yakini dari firman Tuhan. Kita bertindak. Yang kelima baru kita bagikan ke orang. Izinkan orang melihat perubahan hidup kita. Amin, saudara. Ya, saya percaya ya hanya masalah waktu. Ya, mimpi Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Ya, mari kita bangkit berdiri. Ya, saya minta Pak Heri ya untuk berdoa. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau terus bersama kami. Engkau terus menyertai kami. Selalu ada rencanamu bagi kami Tuhan. Namun seringkali kami enggak peka dengan rencanamu. Kami hanya mau kehendak kami sendiri. Pagi ini kami disadarkan ya Tuhan, bahwa setiap proses yang harus kami jalani, ada maksud, ada tujuan Tuhan bagi kami. Tuhan enggak pernah sembarangan menciptakan kami. Sejak awal Engkau menciptakan kami di bumi ini, Engkau pasti sudah punya rencana yang terbaik bagi kami Tuhan. Beri kami kepekaan untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan. Penuhi kami dengan roh yang baru sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan di dalam kami. Biar kami hidup gak sembarangan, biar kami hidup gak asal-asalan hidup ya Tuhan. Karena kami tahu kami ada untuk memenuhi semua tujuan Tuhan di dalam kami. Bagi kota kami, bagi keluarga kami, bagi bumi ini. Tuhan selalu punya peran buat kami untuk kami jalani. Tolong kami Tuhan, arahkan kami, bentuk hati kami, lembutkan. Beri kepekaan kepada telinga dan hati kami untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Sehingga semua maksud Tuhan yang hebat dan besar itu boleh terjadi di dalam kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Kami mau Tuhan hidup dalam seluruh rencana dan kehendak-Mu. Biar Engkau saja yang dipermuliakan dalam semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keluarga Bapak Philip, biar melalui hidupnya lebih banyak lagi jiwa-jiwa diberkati, jiwa-jiwa ditolong untuk mengerti akan maksud dan tujuan Tuhan bagi mereka. Sehingga melalui kesaksian hidup keluarga ini, semua orang boleh mendengar tentang Tuhan, mendengar karya Tuhan, mendengar kehebatan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita pagi ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami bagi Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami memiliki sebuah pengharapan yang besar, sebesar sumber pengharapan kami, yaitu Tuhan sendiri. Kami bersyukur buat firman-Mu, berkati hamba firman-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Mengingatkan kami, mengajar kepada kami, supaya kami memiliki mimpi yang besar. Karena kami tahu Tuhan mengerjakan perkara-perkara besar dalam setiap kehidupan kami. Kami belajar Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap musim-musim kehidupan kami. Ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa membawa kami kepada kehidupan yang paling maksimal yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kami. Buka mata kami untuk melihat karya Tuhan. Buka mata kami untuk melihat rencana dan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan di masa-masa yang kami lihat sebagai masa-masa yang paling buruk dalam hidup kami. Ingatkan kami, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk menciptakan masa depan yang penuh pengharapan. Karena Tuhan tidak pernah gagal dengan rencana-Mu dan janji-Mu atas hidup setiap kami. Terima kasih, kiranya hikmat, pengurapan, pewahyuan, kreativitas, ide-ide yang brilian Tuhan terus tambah-tambahkan buat hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat kami pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang, kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus putranya yang tunggal. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memimpin, menyertai, mengurapi dan yang membawa setiap kita di jalan-jalan kemenangannya. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.